Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas mengenai penghasilan kena pajak, kemudian PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Penghasilan kena pajak, kita mengacu dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Di sini penghasilan kena pajak adalah penghasilan bersih yang diperoleh penghasilan bruto dikurangi biaya, dikurangi PTKP, diketemukanlah penghasilan bersih yang menjadi dasar penerapan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A yang menghasilkan pajak penghasilan terutang. Jadi penghasilan kena pajak dikalikan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A itu akan menghasilkan jumlah pajak penghasilan terutang. Untuk wajib pajak orang pribadi, ini ada pengurang PTKP. Berbeda kalau nanti wajib pajak badan usaha. Wajib pajak badan usaha itu tidak ada pengurang PTKP. Untuk mempermudah pemahaman dalam materi pajak penghasilan pasal 24, perlu kita bagi asal-usul sumber penghasilan. Kita menganut penghasilan itu worldwide income, jadi semua penghasilan yang bersumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu menjadi objek pajak. Jadi ini kita kelompokkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Di sini aspek pajaknya mungkin ada potongan PPh pasal 22 dan ada pemotongan PPh pasal 23, mungkin juga dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Tergantung jenis penghasilan yang diterima. Kemudian kalau penghasilan yang bersumber dari luar negeri, penghasilan yang bersumber dari luar negeri, nanti dari negara sumber akan dipotong pajak. Dari negara sumber akan dipotong pajak yang dalam penghitungan pajak di dalam negeri, ini kita perlakukan pemotongan dari negara sumber ini menjadi PPh pasal 24. Jadi penghasilan dari luar negeri di negara sumber akan dipotong pajak penghasilan, di mana hasil atau pemotongan pajak dari negara sumber ini kita perlakukan menjadi kredit pajak PPh pasal 24. Apabila kita membayar biaya kepada subjek pajak luar negeri, kita harus memotong PPh pasal 26. Jadi materi PPh pasal 24 adalah kredit pajak yang dipotong oleh
pembayar dari luar negeri yang menjadi kredit pajak di dalam negeri. Dalam penghitungan penghasilan kena pajak, kita mulai dari penghasilan keseluruhan. Orang pribadi yang melakukan usaha, kemudian dia melakukan pembukuan dalam penghitungan pajaknya. Penghitungan penghasilan kena pajak kita mulai dari penjualan atau penghasilan ya. Nah, penghasilan yang diterima yang bersumber dari dalam negeri sudah dipotong, ya, mungkin sudah dipotong PPh pasal 22. Mungkin juga bisa sudah dipotong PPh pasal 23. Bisa juga sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2, tergantung jenis penghasilannya. Dari kegiatan usaha tentu ada biaya. Ada biaya yang dikeluarkan. Apabila biaya berkaitan dengan jasa, kita harus memotong PPh pasal 23. Diperolehlah hasil pengurangan penghasilan dengan biaya ini menjadi laba komersial. Laba komersial. Untuk mendapatkan laba fiskal atau penghasilan neto fiskal, maka perlu dilakukan koreksi positif atau negatif. Dengan memperhatikan adjustment atau ketentuan pasal 4 ya, terkait dengan penghasilan menjadi objek pajak, penghasilan yang telah terkena PPh final, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Juga memperhatikan biaya yang boleh dibebankan menurut fiskal. Mengenai biaya yang tidak boleh dibebankan menurut fiskal adalah pasal 9. Jadi dengan memperhatikan pasal 4, pasal 6, pasal 9, maka kita perlu melakukan koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan neto fiskal. Baru diperolehlah adalah penghasilan neto fiskal dari usaha. Kalau wajib pajak orang pribadi ini juga menjadi karyawan, maka perlu ditambahkan penghasilan neto dari pekerjaan. Kalau wajib pajak juga mempunyai penghasilan dari dalam negeri lainnya, ya, mungkin bunga, mungkin penghasilan sewa, ini perlu ditambahkan juga sebagai penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kalau wajib pajak punya penghasilan dari luar negeri, ditambahkan juga. Nah, dari penjumlahan tadi, baru ketemulah seluruh penghasilan neto dari kegiatan usaha, dari pekerjaan, dari penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan luar negeri, jumlah penghasilan neto. Nah, dari jumlah penghasilan neto, bisa dikurangkan pengeluaran berupa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib ya. Wajib. Baru diperolehlah penghasilan neto setelah zakat. Nah, penghasilan neto setelah zakat, apabila tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya, wajib pajak itu mengalami kerugian, apabila wajib pajak itu melakukan pembukuan, bisa dilakukan kompensasi kerugian seperti pembukuan. Apabila ada kerugian dan wajib pajak melakukan pembukuan serta kerugian ini berasal dari kegiatan usaha. Kalau wajib pajak hanya sebagai karyawan, ya tidak ada kemungkinan adanya kerugian. Nah, setelah pengurangan kompensasi kerugian, baru ditemukan
penghasilan itu setelah kompensasi. Penghasilan itu setelah kompensasi. Penghasilan itu setelah kompensasi, khusus wajib pajak orang pribadi, dikurangi dulu dengan penghasilan tidak kena pajak. Mengacu ke pasal 7. Mengacu ke pasal 7. Tentunya Undang-Undang PPh. Nah, setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak, barulah diperoleh penghasilan kena pajak. Penghasilan neto setelah dikurangi zakat, setelah dikurangi kompensasi kerugian, setelah dikurangi PTKP, barulah diperoleh penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini dikenakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, barulah hasilnya diperoleh pajak terutang, PPh terutang. Dari pemotongan pajak dari pemberi penghasilan, mungkin wajib pajak orang pribadi ini menjadi karyawan, ya, sudah dipotong PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 22, mungkin sudah dipotong PPh pasal 23 ya, terkait jasa. Dan juga dari penghasilan luar negeri dipotong PPh pasal 24. Dan juga angsuran bulanan PPh pasal 20. Nah, setelah dikurangi pajak yang dibayar di muka, yang istilahnya sudah dipotong oleh pihak ketiga, barulah diperoleh pajak yang masih harus dibayar pada akhir tahun. Kalau pengurangan PPh terutang dengan pajak yang dibayar di muka, hasilnya positif, itu namanya PPh pasal 29. Tetapi kalau hasilnya negatif, itu istilahnya PPh pasal 28. Ya, jadi dari PPh pasal 24 tadi merupakan kredit pajak dari penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Penghitungan penghasilan kena pajak, ya, penghasilan neto dikurangi PTKP kalau wajib pajaknya sebagai karyawan, ya. Tapi kalau wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, penghasilan neto dikurangi zakat, dikurangi kompensasi kalau ada kerugian tahun sebelumnya, dikurangi PTKP, dikelola penghasilan kena pajak. Berikutnya kita membahas materi PPh pasal 23. Acuannya sama, ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan. Bagaimana terlibat terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. PPh pasal 23 adalah pajak atas penghasilan berupa dividen. Penghasilan berupa dividen, bisa juga penghasilan bunga, royalti, sewa, dan jasa selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2015. Ini terkait Peraturan Menteri Keuangan mengenai jasa lain. PPh pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan jasa lain. Nah, secara umum, objek pemotongan PPh pasal 23 adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari dividen, ya, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. 4 jenis penghasilan dipotong oleh pihak pembayar sebesar 15%, ya, dari bruto. Ini sebenarnya
agak tabur antara bruto sama neto ya. Karena dividen kan tentunya biayanya kan nggak ada. Jadi yang diterima itu ya bruto sama neto bisa dikatakan sama lah. Kemudian bunga juga, royalti, hadiah. Objek pemotongan PPh pasal 23 berikutnya adalah sewa. Sewa harta. Selain yang telah dikenakan PPh final. Karena kalau sewa tanah dan atau bangunan itu dikenakan PPh final. Sewa harta yang tidak dikenakan PPh final. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, dipotong oleh pembayar, ya, pihak pembayar. Tarifnya adalah 2% dari jumlah itu. Ini tarif normal. Kalau penerima penghasilan belum memiliki NPWP, maka tarifnya 2 kali lipatnya. Kalau yang dividen bunga royalti hadiah ini ya berarti 30%. Kalau sewa harta ya berarti menjadi 4%. Untuk mendorong masyarakat yang berusaha itu mempunyai NPWP. Jadi yang penerima penghasilan belum ber-NPWP itu dipotong PPh pasal 23 2 kali lipatnya. Ada penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 23. Antara lain adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada pihak bank. Jadi, kalau sebelumnya ini ada bunga itu dipotong PPh pasal 23. Tapi kalau bunga yang dibayarkan kepada bank itu tidak dipotong PPh pasal 23. Kemudian sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Dengan hak opsi. Jadi sewa yang pada akhir periode sewanya, penyewanya itu berhak untuk membeli barang yang disewanya. Itu sewa guna usaha dengan hak opsi. Atas pembayaran sewa dengan hak opsi itu tidak dipotong PPh pasal 23. Kemudian dividen atau bagian laba itu tidak dipotong PPh pasal 23. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Bagian laba yang diperoleh pemodal CP, pemodal perkumpulan, atau pemodal firma. Di bagian labanya itu tidak dipotong PPh pasal 23. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarin kepada anggota ini tidak dipotong PPh pasal 23. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi itu penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 23, itu pembayaran kepada bank. Nah, yang dibayarin kepada bank bukan objek PPh pasal 23, sewa dengan hak opsi, kemudian dividen, bagian laba pada anggota yang perseroan moneter yang sahamnya atau modalnya tidak terbagi atas saham. SHU koperasi itu bukan merupakan objek PPh pasal 23. Mungkin demikian rekan-rekan mahasiswa untuk pertemuan kelima ini.
Kiranya untuk memperdalam materi tersebut dapat dibaca di modul baik hard copy maupun lewat web di perpustakaan UT. Untuk memperdalam juga rekan-rekan mahasiswa kiranya untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas kedua sebagai nilai yang proporsinya mungkin lebih tinggi ya. Jadi penilaian untuk tutor online ini adalah diskusi dan mengerjakan tugas. Ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Di pertemuan kelima berarti tugas 2. Demikian mungkin kita cukupkan pertemuan kelima ini. Selamat belajar, sukses untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.